Pernah nggak sih kebayang lagi dalam situasi yang harusnya biasa aja, tapi tiba-tiba jadi genting banget antara hidup dan mati? Wah, situasi kayak gimana tuh? Ini dialami Jarod Jablonski. Dia ini penyelam gua yang udah jago banget. Tapi pas lagi mandu temennya di gua Florida yang udah dia kenal luar dalam, satu kesalahan kecil hampir fatal akibatnya buat mereka berdua. Serem juga ya, padahal udah ahli. Nah, ini dia. Ini tuh bukan cerita soal kurang pengalaman loh, tapi lebih ke ada gap gitu ya, antara cuma punya sertifikat sama bener-bener menguasai sebuah skill pas lagi di bawah tekanan hebat. Ah iya ya, paham. Beda ya antara tahu teori sama bisa ngelakuin pas panik. Betul, dan kesadaran inilah yang akhirnya memicu semacam revolusi dalam dunia pelatihan. Dan kesadaran itu nyambung banget nih sama topik kita kali ini. Gimana sih orang dewasa itu belajar sampai bisa mencapai mastery atau penguasaan sejati? Oke. Fokusnya bukan cuma tahu caranya, tapi benar-benar mampu melakukannya dengan presisi tinggi. Apalagi kalau kondisinya rumit atau ya itu tadi, berisiko. Sip. Kita bakal bahas ini lebih dalam ya, berdasarkan bab 6 dari buku Mastery. Kita lihat contoh-contohnya nih dari penyelaman gua, penerbangan. Sampai ke tempat kerja sehari-hari dan dunia olahraga juga. Nah, misi kita di sini intinya sih pengen ngebongkar apa sebenarnya Mastery Learning buat orang dewasa. Kenapa ini penting banget? Mungkin malah lebih penting dari sebelumnya. Betul. Coba deh, pernah kepikiran nggak? Apa sih yang bedain antara orang yang ya sekedar bisa sama master sejati? Kayak pilot yang bisa mendarat pas badai, atau koki yang dapat Michelin star, atau atlet juara dunia gitu? Rahasianya apa ya? Kok bisa lebih dari sekedar kompeten? Nah, itu dia pertanyaannya. Mari kita coba gali bareng-bareng. Oke, kita balik lagi ke Jablonski tadi ya, yang di dalam gua itu. Apa sih yang sebenarnya salah waktu itu? Gimana ceritanya? Dia masuk gua tanpa pasang reel, pali pandu itu loh. Mungkin ngerasa, bentar doang, udah kenal tempatnya juga, Meremehkan sedikit ya. bisa jadi. Terus temennya yang mungkin belum seahli dia, nggak sengaja nyenggol dasar gua, terus lumpur halusnya itu, silt, jadi naik semua. Waduh, Seketika, silt out, jarak pandang nol, gelap total di bawah air. Itu mimpi buruk penyelam gua. kebayang paniknya pasti. Oksigen makin tipis, gelap, nggak tahu arah. Ngeri banget. Banget. Jablonski, sambil megangin tangan temennya, mati-matian coba ingat jalan keluar, cuma ngandelin memori visual. Nabrak sana-sini pasti. Gila sih perjuangannya. Nah, di tengah kepanikan itu, dia bikin janji dalam hati. Kalau dia selamat, dia bakal dedikasiin hidupnya buat benerin cara pelatihan selam. Dan dia selamat. Dia selamat. Dan janjinya ditepati. Tahun 1998, dia diriin Global Underwater Explorers, GUE. GUE ya? Oke. Organisasi ini lahir dari pengalaman pahit dia, dan juga karena ngeliat banyak banget penyelam lain meninggal akibat prosedur yang lemah atau ya human error, terutama soal manajemen gas sama kedalaman. Terus, apa yang bikin GUE ini beda? Katanya pendekatannya radikal ya? Iya, bisa dibilang gitu pada masanya. Pendekatan mastery learning-nya itu beda banget sama standar pelatihan yang umum. Bedanya gimana tuh? Paling dasar itu di realisme latihan sama standar kelulusannya. Pelatihan biasa kan sering nyederhanain tugas. Contoh gampangnya, lepas pasang masker sambil nangkring santai di dasar kolam. Oh ya, sering lihat tuh. Nah, gue nolak cara itu. Latihannya ya di tengah air, sambil harus jaga buoyancy, daya apung netral, sama posisi tubuh trim yang sempurna. Persis kayak simulasi kondisi darurat beneran. Nggak ada kompromi buat fundamental. Jadi nggak ada istilah lulus tapi ada catatan, atau yang penting selesai modul? Tepat sekali. Di gue, Anda harus benar-benar menguasai tiap skill krusial sebelum boleh naik level. Ini bukan soal nyentang checklist, tapi soal kemampuan nyata di lapangan. Oke. Bener-bener fokus ke penguasaan ya? Dan yang juga revolusioner waktu itu, gue sangat menekankan latihan tim. Padahal banyak agensi lain malah promosiin solo diving. Oh iya, kenapa tim penting banget buat gue? Karena di lingkungan berisiko tinggi kayak gua bawa air, tim itu unit keselamatan utama. Di gue, pas ujian atau penilaian, anggota tim itu wajib saling bantu. Wajib ya? Bukan cuma dianjurkan? Wajib. Ini buat ngebangun kesadaran situasi, komunikasi nonverbal di bawah air, sama tanggung jawab bareng-bareng. Filosofinya tuh
mulai dengan tujuan akhir. Maksudnya gimana tuh? Latih penyelam buat ngadepin tantangan terberat yang mungkin aja mereka temui nanti. Bahkan yang lebih susah dari level sertifikasi mereka saat ini. Tujuannya biar kompetensinya tuh jadi naluriah, udah di luar kepala. Wah, dalam juga ya filosofinya. Iya, ada kutipan dari instruktur gue, Andrea Marasic. Dia bilang, bahaya banget kalau ada anggota tim yang nggak kooperatif di lingkungan berisiko. Satu orang bisa bahayain semua. Masuk akal banget sih. Pendekatan tanpa kompromi ini keren ya buat situasi ekstrim. Tapi gimana kalau kita geser ke area lain? Misalnya dunia kerja biasa gitu, yang risikonya nggak setinggi nyelam di gua. Relevan nggak sih prinsip mastery learning ini? Sangat relevan harusnya. Meskipun, ya itu tadi, kenyataan di lapangan seringkali jauh dari ideal. Sumber kita nih bilang, pembelajaran di tempat kerja seringkali dangkal banget. Dangkal gimana maksudnya? Fokusnya lebih ke penyampaian informasi, biar karyawan patuh aturan, compliance gitu. Bukan buat benar-benar ngubah perilaku atau bikin mereka ahli di suatu skill. Sekedar formalitas ya? Kurang lebih gitu. Ada lucuan ironis nih, perusahaan ragu ngelatih karyawan karena takut nanti mereka pindah ke kompetitor. Iya, sering denger tuh. Tapi kan, risiko lebih gede justru kalau nggak ngelatih karyawan yang akhirnya tetap tinggal tapi nggak kompeten, ya nggak? Betul juga, itu nyelekit sih. Jadi artinya, pelatihan yang beneran mendalam itu cuma buat orang-orang di level atas aja gitu. Seringnya begitu, kata Neil yang dikutip di sumber kita. Pelatihan berbasis kompetensi yang intensif biasanya cuma dinikmati sama level eksekutif. Tapi, lanskap kerja kan lagi berubah cepet banget ya. Karena AI itu ya? Nah, salah satunya itu. AI generatif diprediksi bakal ngambil alih banyak pekerjaan rutin yang basisnya pengetahuan. Kedepan, yang dibutuhin itu bukan cuma punya informasi, tapi kemampuan buat menerapkan pengetahuan itu. Buat mecahin masalah yang kompleks gitu ya? Iya, dan yang penting banget, kemampuan buat terus-menerus menguasai skill baru. Belajar seumur hidup itu jadi inti pekerjaan, bukan lagi cuma nice to have. Jadi lifelong learning itu udah keharusan ya sekarang? Persis. Banyak perusahaan sebenarnya punya visi soal mastery learning ini. Tapi kenyataannya, implementasi dalam skala besar tuh masih jarang banget. Kenapa gitu ya? Susah mungkin? Kompleks pastinya. Amy Goldfinger dari Walmart dikutip bilang, nggak ada perusahaan hari ini yang siap jalanin upaya upskilling skala penuh. Ini masalah, tapi sekaligus peluang. Menarik. Jadi meskipun perusahaan mungkin geraknya lambat, Buat kita sebagai individu, prinsip mastery ini jadi makin krusial buat tetap relevan dan bisa berkembang di dunia kerja yang dinamis ini. Nggak bisa nunggu perusahaan doang. jadi kuncinya di proaktivitas individu ya? Oke. Coba kita lihat contoh lain dari profesi beresiko tinggi. Penerbangan misalnya. Ini kan sering dianggap udah aman banget ya, karena teknologinya canggih. Nah, justru di situ ada paradoksnya. Rekam jejak keselamatan yang bagus banget itu bisa bikin orang jadi complacent, jadi lengah, atau merasa udah aman banget. Risikonya jadi kayak nggak nyata lagi. Jadi kayak nggak mungkin terjadi gitu ya? Bisa jadi ada perasaan gitu. Pengalaman tragis Michael O'Reilly, co-pilot American Airlines Flight 1420 tahun 1999, itu jadi pengingat yang keras banget. Kecelakaan itu ya? Yang karena cuaca buruk, Betul. kecelakaan fatal itu hasil dari serangkaian kesalahan pilot pas cuaca buruk, ditambah lagi faktor kelelahan dan stres. O'Reilly, yang selamat, dia jujur ngakuin kalau di kalangan pilot itu ada semacam mentalitas kebal. Kebal gimana maksudnya? Ya kayak, kita nggak mikir bakal mati tiap hari kok, gitu katanya. Ada asumsi, mungkin nggak disadari, kalau udah terbang ribuan jam, pasti aman lah di setiap kondisi, padahal kan belum tentu. Wah, bahaya juga ya mindset kayak gitu. O'Reilly ini juga kritis soal pelatihan lanjutannya kan? Iya, dia bilang pelatihan berkelanjutan itu sering dianggap cuma formalitas. Bosenin, diulang-ulang terus, cuma kayak nyentang daftar kerjaan aja, check the box. Sampai ada kasus pilot, nyuruh anaknya ngerjain modul online-nya. Serius itu. Sumber kita nyebut gitu. Ekstrim sih, tapi itu nunjukin betapa rendahnya kadang persepsi nilai dari pelatihan semacam itu buat sebagian pilot yang udah pengalaman. Duh, terus gimana solusinya menurut O'Reilly? Makanya, dia sekarang getol banget nyuarain perlunya pelatihan yang lebih efektif. Dia nekenin pentingnya prosedur yang jelas, ringkes, gampang diakses pas lagi genting. Terus, pentingnya membiasakan diri sama situasi yang nggak biasa. Familiar with the unfamiliar, istilahnya, biar nggak kaget pas kejadian beneran. Pembelajaran lanjutannya harus bermakna, menantang, relevan, bukan cuma rutinitas tahunan.
Dan dia juga bilang pentingnya budaya berbagi pengetahuan ya, baik cerita sukses maupun gagal, biar semua bisa belajar. Betul. Intinya sih, geser pola pikir. Penguasaan itu bukan status permanen yang kalau udah dicapai ya udah. Tapi ini proses berkelanjutan. Butuh waspada terus, latihan terus. Terutama buat ngadepin hal-hal tak terduga. Oke, jadi intinya jangan pernah merasa udah paling jago ya, harus terus belajar. Nah, tapi kan nggak semuanya suram nih. Ada nggak sih contoh-contoh positif di mana prinsip mastery learning ini jalan? Ada dong. Bahkan di luar lingkungan yang ekstrim banget. Contohnya VHGU di Denmark. VHGU, apa itu? Itu organisasi sertifikasi keselamatan kerja buat proyek jalan raya. Yang keren, mereka berhasil ngelatih pekerja dari latar belakang macam-macam banget. Ada insinyur, ada juga buruh lapangan biasa. Terus? Mereka dilatih sampai standar kemahiran keselamatannya sama tingginya. Wah, gimana caranya tuh nyamain standar buat orang yang beda-beda gitu? Kuncinya di simulasi yang realistis sama pembelajaran adaptif. Jadi, pelatihannya disesuaikan sama kecepatan belajar dan kebutuhan tiap orang. Tapi intinya, semua harus capai level kompetensi yang ditetapin sebelum boleh kerja di lapangan. Mirip kayak GOF tadi, nggak ada jalan pintas. Ah, oke. Pendekatan terstruktur, ada standar jelas, ada adaptasi juga ya. Menarik. Pendekatan kayak gini yang terstruktur dan ada feedback langsung, kayaknya ada juga di dunia lain ya. Misalnya, kuliner buat dapat bintang Michelin kan pasti butuh mastery itu. Oh, jelas banget. Tyrone Reddick Jr., dia dulu GM di restorannya Charlie Trotter yang legendaris itu. Dia cerita pendekatannya Trotter, pelatihan rutin yang super terstruktur, standar kualitasnya tinggi banget, nggak ada kompromi, dan yang penting, feedbacknya instan. Instan gimana? Prinsipnya Trotter itu jangan pernah melewati kesalahan. Jadi kalau ada staf yang lakuin sesuatu kurang pas, sekecil apapun, saat itu juga langsung dikoreksi. Nggak nunggu evaluasi bulanan. Plus, ada mentorship yang intensif banget. Kebayang sih tekanannya. Tapi pasti efektif banget ya buat jaga kualitas. Nah, dari sistem yang terstruktur kayak VJUU atau restorannya Trotter, kita bisa geser lagi nih. Lihat gimana mastery dibangun lewat identitas sama pola pikir. Contohnya di olahraga. Olahraga ya? Gimana tuh? Kita lihat Kaspar Hillman, pelatih timnas sepak bola Denmark, dia punya pandangan menarik banget. Dia percaya kalau identitas tim, nilai-nilai bareng, cara main yang disepakati, itu kontribusinya 90% buat sukses. Taktik cuma 10%. Serius? Identitas 90% gede banget porsinya. Gimana dia ngebangun identitas kuat itu? Dia bikin kerangka kerja yang jelas banget. Ada 5 pilar, siapa kita, bagaimana kita bermain, tipe pemain seperti apa kita, bagaimana kita memimpin, apa yang kita perjuangkan. 5 pilar ya? Iya. Dan ini ditanamin dari usia muda di sistem pembinaan sepak bola Denmark, bukan cuma di timnas senior. Jadi udah mendarah daging gitu ya? Kurang lebih. Dan kohesi tim yang lahir dari identitas kuat ini kelihatan banget pas insiden Christian Eriksen collapse di Euro 2020 itu. Oh iya, ingat banget momen itu. Rekan setimnya kan langsung spontan, bikin perisai manusia, ngelilingin Eriksen. Itu bukan instruksi taktis dari pinggir lapangan. Itu manifestasi dari nilai kebersamaan tim yang udah mereka pegang teguh, identitas tadi. Merinding sih ngeliatnya waktu itu. Oke, itu kan level tim ya. Kalau contoh individu gimana? Ada nggak atlet yang nunjukin proses mastery ini? Ada, Victor Axelsen, juara dunia badminton dari Denmark juga. Secara fisik, dia kan tinggi banget ya buat pemain badminton. Banyak yang mikir itu malah jadi kekurangan buat kelincahan di level top. Iya, biasanya pemain top nggak setinggi dia ya? Nah, tapi dia buktiin sebaliknya. Axelsen ini contoh nyata dari grit, kegigihan, sama growth mindset, pola pikir bertumbuh. Gimana tuh maksudnya? Dia nggak ngelihat tinggi badannya sebagai takdir atau batasan permanen, tapi sebagai tantangan yang bisa diatasi dengan latihan yang cerdas dan kerja keras. Dia fokus banget ke kualitas latihan. Kualitas ya, bukan kuantitas. Iya, intensitasnya tinggi, feedbacknya langsung dia cari dan terapkan. Beda sama model latihan di beberapa negara lain yang mungkin lebih fokus ke jam terbang atau kuantitas pukulan. Dia aktif banget nyari cara buat terus jadi lebih baik. Menariknya katanya dia juga suka latihan trick shots ya. Itu buat apa? Cuma iseng atau ada strateginya? Bisa jadi dua-duanya. Yang jelas, itu bikin latihan gak monoton.
ada elemen seneng-senengnya. Penting kan buat jaga motivasi? Bener juga. Tapi di sisi lain, trick shots itu ngasah kreativitas dia di lapangan. Dan kadang pukulan nggak terduga kayak gitu bisa jadi senjata rahasia pas pertandingan. Ini nunjukin kalau jalan ke mastery itu nggak harus selalu serius dan tegang terus. Ada ruang buat eksplorasi dan main-main juga. Oke. Dari Hillman sama Axelsen ini, kayaknya kelihatan ya benang merahnya ke dasar psikologis dari mastery learning buat orang dewasa, yaitu growth mindset sama grit. Bisa dijelasin dikit lagi nggak dua konsep ini? Tentu. Jadi, growth mindset itu konsep dari Carol Dweck. Intinya adalah keyakinan kalau kemampuan dan kecerdasan itu bukan sesuatu yang tetap, tapi bisa dikembangin lewat dedikasi, usaha, belajar. Jadi, bukan bakat mutlak gitu ya? Bukan. Orang dengan growth mindset itu ngelihat tantangan bukan sebagai ancaman, tapi justru peluang buat belajar dan tumbuh. Kalau gagal, ya itu dianggap sebagai informasi buat perbaikan, bukan vonis kalau dia nggak mampu. Oke. Terus kalau grit? Grit ini dari Angela Duckworth. Ini kombinasi antara dua hal, passion, gairah atau minat yang dalam banget buat tujuan jangka panjang, sama perseverance, ketekunan buat terus maju meskipun ada rintangan, kemunduran, atau kegagalan. Jadi, bukan cuma semangat di awal aja ya? Bukan, ini soal stamina mental buat nggak gampang nyerah, ngejar tujuan yang emang butuh waktu lama. Fokusnya jangka panjang. Jadi, dua hal ini, growth mindset dan grit, penting banget ya buat orang dewasa yang mau belajar sesuatu sampai benar-benar ahli. Banget! Bisa dibilang ini fondasi psikologisnya. Mau itu belajar skill baru di kerjaan, nguasain hobi, atau bahkan ningkatin kemampuan interpersonal. Tanpa keyakinan bisa berkembang dan kegigihan buat terus mencoba, ya susah buat ngelewatin fase-fase sulit yang pasti ada dalam proses belajar. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, mastery learning buat orang dewasa itu intinya bukan cuma duduk manis nerima informasi ya. Tapi sebuah proses aktif buat ngebangun kemampuan nyata. Betul sekali. Proses ini melibatkan latihan yang disengaja, deliberate practice istilahnya, seringkali harus mau keluar dari zona nyaman. Terus, pakai skenario yang realistis dan relevan sama tujuannya. Iya, dan butuh keberanian juga buat nyari dan nerima feedback yang jujur, termasuk yang kritik, karena itu penting buat perbaikan. Dan di banyak konteks, kayak Gwele atau timnya Julman tadi, kolaborasi dan kemampuan kerja bareng tim jadi penting banget. Benar. Tapi yang paling dasar banget ya, itu tadi, mengadopsi growth mindset dan terus memupuk grit. Nah, meskipun tadi kita bahas kalau banyak tempat kerja mungkin belum maksimal nih, nerapin ini secara sistematis. Pemahaman soal mastery learning ini tetap berguna banget buat kita secara pribadi, ya kan? Kita bisa coba terapin prinsip-prinsip ini dalam skala kecil di area hidup kita yang pengen kita kuasai. Bener banget. Entah itu belajar bahasa baru, ngulik software, latihan public speaking, atau bahkan ya, jadi orang tua yang lebih baik, prinsip dasarnya sama aja. Latihan yang fokus, cari feedback, adaptasi berdasarkan feedback itu, dan yang penting, tekun, jangan gampang nyerah. Oke, sebagai penutup nih, mungkin ada baiknya kita semua coba refleksi sedikit ya. Coba deh pikirin sebentar. Di area mana sih dalam hidup Anda sekarang ini, entah itu kerjaan, hobi, atau pengembangan diri Anda, ngerasa kayaknya baru sampai di level tahu atau cukup bisa? Belum benar-benar ngerasa menguasainya gitu. Ya. Masih ada keraguan atau kadang masih kagok. Ada nggak area kayak gitu? Nah, kalau udah ketemu areanya, pertanyaan berikutnya, gimana caranya Anda bisa mulai nerapin pendekatan mastery ini secara sadar? Langkah spesifik apa? Sekecil apapun nggak apa-apa. Yang bisa Anda ambil mungkin minggu ini. Buat mulai perjalanan menuju penguasaan yang lebih dalam di area itu. Mungkin bisa mulai dari nyari mentor, atau sengaja jadwalin waktu buat latihan fokus. Atau mungkin memberanikan diri nyoba sesuatu yang levelnya sedikit di atas kemampuan Anda sekarang. Coba dipikirkan ya, langkah kecil apa yang bisa Anda mulai?